Dia Dajjal. Di zaman Nabi Isa berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Nabi Isa lahir karena mujizat Allah kan? Kalimatullah, disebutnya kalimatullah. Karena lahir karena kalimatullah. Beliau adalah proses kelahirannya sesuatu yang ajaib. Ini kudratullah dan keajaib, keagungan Allah. Lahir tanpa seorang ayah. Nabi Isa sejak kecil itu dipelihara oleh Nabi Zakaria. Karena Nabi Zakaria ini adalah kakeknya. Nabi Zakaria adalah pamannya Siti Maryam. Maka Nabi Isa ini adalah cucu Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria saat itu melahirkan anak yang bernama Nabi Yahya. Itu hampir satu usia, satu angkatan dengan Nabi Isa. Kedua-duanya dibawa ke Baitul Maqdis, bumi Isra Mi'raj Rasulullah, di Al-Aqsa. Mendengar ceramah pendeta Sanhedrin. Pendeta Sanhedrin inilah pendeta yang memalsukan Taurat menjadi Talmud. Apa yang mereka lakukan? Yuharifunal kalima amma mawadih. Dia menghapuskan satu ayat dari tempatnya. Summa yaktubunal kitaba biaidihim. Lalu dia menulis ayat dengan tangannya sendiri. Summa yakuluna hadza min indillah. Kemudian dia mengatakan ini datang dari Allah. Wa ma huwa min indillah. Padahal itu bukan dari Allah. Maka setiap kali mereka ceramah tentang inilah Bapak Ibu Taurat yang Allah turunkan pada kita, itu di Masjidil Aqsa, itu di Baitul Maqdis. Nabi Isa saat itu usianya baru 9 tahun. Nah, Nabi Isa dibawa sama Nabi Zakaria ke Baitul Maqdis, mendengarkan ceramahnya pendeta Sanhedrin tentang Taurat. Ketahuan sama Nabi Isa yang seusia ini. Loh, kok Taurat kayak gitu? Itu bukan Taurat. Langsung Nabi Isa seusia dedek ini naik ke atas bangku. Langsung tolak pinggang. Wailun lakum in tahu an hadhil mushkilah. Celaka kalian, berhenti dari kebusukan kalian. Innakum tuharifuna al-kalima amma wadih. Kalian telah merubah satu ayat dari tempatnya. Itu ayat kalian sendiri yang ngarang. Taurat demi Allah, bukan demikian. Aku Isa bin Maryam, Nabi dan Rasul Allah. Allah mewahyukan kepadaku bukan hanya Injil tapi juga Taurat. Taurat yang kalian maksudkan harusnya begini, bla 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 bla. Setiap kali ceramah pendeta Sanhedrin itu dibantah sama Nabi Isa. Setiap kali pendeta Sanhedrin ceramah, Nabi Isa membantahnya karena mereka membohongkan Taurat. Maka apa yang terjadi? Wah, itu para pendeta Sanhedrin kumpul tuh. Ini anak iki bocah, kalau dibiarin tekor kita. Ketahuan bohongnya kita kan? Jadi gimana? Bunuh dia. Kita ini pesuruh Tuhan, gak mungkin kita membunuh orang manusia. Apalagi dia Nabi dan Rasul. Gampang, bukan kita yang membunuhnya. Kan kita sudah terbiasa mengarang cerita. Bikin aja cerita. Cerita apa? Cerita Tuhan bingung. Pernah dengar doktrin Tuhan bingung? Dari sinilah lahirnya keyakinan agama Kristen hari ini. Dikarang cerita Tuhan bingung, disebarkan kepada manusia. Maka jadi agama sekarang. Kenapa Tuhan bingung? Bingung mikirin Nabi Adam. Udah jelas jangan dipetik tuh buah pohon kayu. Dipetik sama Siti Hawa kan? Lalu dimakan. Tuhan marah saat itu. Tuhan murka. Ketika Tuhan akan menghukum Adam, aduh kasihan Adam. Adam tuh manusia. Jangankan Adam, alam semesta aku sentil hancur. Apalagi Adam. Maka bingung Tuhan. Kok Tuhan bingung? Inilah jahatnya, inilah sesatnya mereka. Akhirnya Tuhan menemukan ide. Eureka, kata Tuhan. Aku ini kan Tuhan. Tuhan immortal, tidak mati. Kalau gitu aku saja yang dihukum. Bapak Ibu, saya sedang menceritakan satu mata ini. Dan ini Dajjal. Kita tahu pada akhirnya Samiri di zaman Nabi Musa Dajjal, dan di zaman Nabi Isa Dajjal berganti nama Yudas. Kenapa dia berganti nama? Untuk menyembunyikan identitasnya. Dan dia berganti-ganti kostum. Inilah Dajjal. Lalu kapan nanti Dajjal muncul? Saya sampaikan untuk masa kita ya Bapak Ibu sekalian. Hanya Allah yang tahu. Rasulullah memberikan ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri itu yang akan kita bahas tuntas. Tuhan bingung tadi. Tuhan bingung tadi. Akhirnya gimana? Aku kan Tuhan, aku tidak mati. Kalau gitu aku saja yang menggantikan Adam, jangan Adam yang dihukum. Jibril, sini Jibril. Catat Jibril, bikin maklumat Tuhan. Baik Tuhan, Jibril buka laptop, ketik tuh maklumat Tuhan _2. Sampun Tuhan. Tulis Jibril, nomor 1, Tuhan menjelma menjadi manusia. Ilahul Mubasyar. Baik Tuhan, maklumat Tuhan _2. Nomor 1, Tuhan menjelma menjadi manusia. Saya siap membantah.
menghujahkan ini. Jika ada orang-orang non-muslim, Kristen yang tersinggung, silakan berdebat dengan saya. Ini studi saya Bapak Ibu tentang Kristologi. Ya. Kemudian apa? Ketika Tuhan berpikir akan menjelma menjadi manusia, Tuhan bingung bagaimana turun ke bumi. Kalau turun begitu saja simsalabim, tring ada, manusia nggak akan percaya. Oh, berarti Tuhan harus menjelma menjadi manusia, lahir secara normal. Jibril, nomor 2 Jibril. Baik Tuhan, apa Tuhan? Tuhan lahir secara normal. Baik, maklumat nomor 2, Tuhan lahir secara normal. Bingung lagi Tuhan, kalau Tuhan lahir secara normal, lah siapa wanita yang layak melahirkan Tuhan? Jibril ngasih masukan sama Tuhan. Masya Allah, inilah jahatnya, sesatnya Sanhedrin. Ini mereka mengarang cerita ini. Tuhan, boleh saya interupsi ngasih masukan? Oh, apa itu Jibril? Gini Tuhan, Engkau pernah mengutus saya ke Bethlehem, ke Nazaret. Di Nazaret ada seorang wanita suci Tuhan. Dia belum pernah mengotori dirinya dan kesuciannya. Hidupnya hanya untuk ibadah kepadamu Tuhan. Siapa Jibril? Masa Tuhan tidak tahu? Nah ini sesatnya mereka kan. Apa kata Jibril? Maryam Tuhan, Maryam binti Imran. Dia wanita yang hidupnya suci hanya untuk beribadah padamu. Betulkah Jibril? Iya Tuhan. Aneh Tuhan tidak tahu. Kurang update rupanya Tuhan dalam cerita ini. Maka apa kemudian kata Tuhan? Jibril, ihbit ilal ard, kulli Maryam li'annani sa'anfuh min ruhi ilaiha. Jibril, turun kamu ke Maryam, sampaikan pada Maryam, kalau aku akan meniupkan sebagian ruhku ke dalam rahimnya. Maka Maryam pun hamil mengandung Yesus Kristus, melahirkan sang penebus dosa. Tuhan lahir menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa Adam. Artinya menebus dosa manusia. Maka Tuhan harus mengorbankan dirinya demi dosa, menebus dosa manusia, agar bukan manusia yang dihukum. Inilah cinta kasih Tuhan. Betul tidak Bapak Ibu? Dari sini lahir doktrin agama ini kan? Allahu Akbar. Cerita ini pun dikarang, disebarkan kepada raja-raja Herodes, raja-raja Romawi. Yang terhasut saat itu adalah Herodes. Maka semuanya faham kalau Nabi Isa itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Makanya mereka mengatakan Innallaha Isa ibnu Maryam. Laqad kafara alladziina qalu Innallaha Isa ibnu Maryam. Surat Al-Maidah ya. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan Allah itu Isa bin Maryam. Nah ini dari kalangan orang-orang ini, pendeta Sanhedrin yang di zaman Nabi Zakaria mereka memasukkan Taurat menjadi Talmud. Dan ini bujuk rayu siapa? Dajjal. Kemudian Bapak Ibu yang mati Allah, maka ketika cerita ini disebarkan, fahamlah Nabi Isa kalau nyawanya terancam. Maka Nabi Isa pergi meninggalkan Palestina, meninggalkan Yerusalem, meninggalkan Al-Quds, mengembara. Saat itu usianya genap 12 tahun. Mengembara Nabi Isa alaihissalam, ada satu kaum di mana kaum itu banyak yang buta sejak lahir, diobatin oleh Nabi Isa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Diusap, sembuh. Masaha yamsahu masihan wa mashatan. Mashan wa mashatan. Diusap, mengusap itu masaha. Maka orang yang mengusap disebut masihun al-masih. Man anta? Kaifa tastati an tusli hadal an? Siapa Anda? Bagaimana Anda bisa menyembuhkan kedua mata saya ini? Aina ya? Apa kata beliau? Aku Isa bin Maryam. Aku Nabi dan Rasulullah. Berimanlah kepadaku. Engkau Nabi dan Rasulullah? Iya. Allah telah mengutusku menjadi Nabi dan Rasul bagi kalian. Dijelaskan dakwah Nabi Isa. Berimanlah mereka. Salah satu dari mereka yang beriman bernama Barnabas. Mengembara lagi. Ketika mengembara lagi ada pula kemudian ada yang beriman lagi. Di antara mereka ada yang penyakit sopak belang. Diusap oleh Nabi Isa. Bismillah dengan kodrat Allah. Dengan izin Allah sembuh tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masaha yamsahu diusap. Sembuh. Siapa Anda? Kenapa Anda bisa menyembuhkan? Demi Tuhan, bukan manusia yang bisa menyembuhkan ini. Aku manusia, aku Isa bin Maryam. Hati-hati, aku Isa bin Maryam, Nabi dan Rasul kalian. Dakwah mereka. Didakwahi mereka sama Nabi Isa. Berimanlah mereka. Salah satu di antara mereka bernama Yakobus. Terus berdakwah tuh kemana-mana. Di antara mereka beriman semua. Kemudian ada 12 orang. Ada 12 orang yang kemudian menjadi murid Nabi SAW.
Kemanapun Nabi Isa pergi, mereka menemaninya. Itulah yang kita kenal dengan sebutan Hawariyun. 12 orang. Nah, ini Bapak Ibu sejarah Nabi Isa. Nah, Dajjal masuk ke tengah-tengah Hawariyun. Jumlah mereka yang tadinya 12 menjadi 13. Siapa dia? Yudas Iskariot. Dajjal dia, Bapak Ibu. Hati-hati kalian, iblis telah masuk ke tengah-tengah kalian, kata Nabi Isa. Hati-hati, iblis ada di tengah-tengah kita. Mereka menyangka iblis itu yang tidak terlihat, padahal iblis yang dimaksudkan adalah Yudas. Siapa yang paham itu? Barnabas. Pengikut Nabi Isa yang paling jeli dan cerdas. Dialah yang menuliskan kembali Injil yang benar, sehingga disebutlah Injil Barnabas, yang kemudian dituliskan kembali oleh Ashabul Kahfi. Siapa yang menulisnya? Ashabul Kahfi. Pimpinan Ashabul Kahfi, Maximilianus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terungkap semua misteri ini kan? Semua fitnah sejak zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa. Berarti kita bedah di masa fitnah di zaman kita. Di zaman Nabi Muhammad ada sosok yang diduga Dajjal. Dia bernama Ibnu Soyad. Ciri-cirinya mirip Dajjal, tapi ternyata dia bukan Dajjal. Ya. Rasulullah belum pernah bertemu Dajjal. Yang pernah bertemu dengan Dajjal adalah Tamim Ad-Dari, seorang sahabat dari Persia, sekampung dengan Salman Al-Farisi. Dia adalah seorang pelaut. Dia melihat Dajjal dengan mata kepala sendiri. Ini satu dalil kuat bagi kita bahwa Dajjal itu manusia, bukan Fomeo. Setelah sampai kepada momen terkait dengan Yudas Iskariot ini, pengkhianatannya, Allah berfirman pada Nabi Isa, Isa bin Maryam, aku akan menyampaikan engkau kepada saat di mana engkau akan aku angkat. Ya. Bapak Ibu silakan buka Quran surat Al-Imran ayat 55. Nabi Isa merasakan akan ada pengkhianatan dari Yudas Iskariot dan kaumnya. Para pendeta Sanhedrin berhasil menipu Raja Romawi yang bernama Herodes, atau orang menyebutnya Herodus yang agung, the Great Herodus. Maka saat itu Herodus dan pasukan Romawi datang mencari-cari Nabi Isa untuk menangkap Nabi Isa dan menyalib Nabi Isa alaihissalam. Allah wahyukan itu pada Nabi Isa. Maka Nabi Isa memahami itu, kemudian Nabi Isa berfirman. Ada dalam Quran surat As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah. Ya, surat As-Saff. Ingatlah ketika bersabda Isa bin Maryam kepada Hawariyin, siapakah yang akan menolong aku untuk menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Itu saat terakhir perpisahan dengan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa mengatakan, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia menggantikan tempat kedudukanku. Ya. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Datanglah seseorang kepada Nabi Isa dan kaumnya Hawariyun. Intabi wa antum, bersembunyilah kalian, wa anta ya Masih Nabi Allah, Anda juga wahai Nabi Allah, Anda harus bersembunyi. Kenapa? Sesungguhnya Herodes dan tentaranya Romawi dan juga para pendeta Sanhedrin sekarang datang untuk menyangkap Anda dan menyalib Anda Tuanku. Maka Nabi Isa kemudian memerintahkan kaumnya bersembunyi, termasuk Nabi Isa pun bersembunyi. Bersembunyilah semuanya. Nah, Herodes bilang, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Begini saja, kata Herodes, aku tawarkan dengan bijaksana. Siapa di antara kalian yang mau memberitahukan di mana Al-Masih bersembunyi? Aku tidak akan menangkap kalian. Yang aku butuhkan Al-Masih. Siapa di antara kalian yang mau memberitahukan kepadaku di mana Al-Masih bersembunyi? Aku akan berikan dia sepertiga harta kerajaan Pontius Pilatus atau harta kerajaan Herodes. Dan aku akan mengangkatnya sebagai patih kerajaanku. Yudas Iskariot, Dajjal. Aku butuh kekuasaan untuk mempengaruhi manusia. Dan aku butuh harta untuk keliling dunia. Kalau gitu aku saja yang memberitakan. Pucuk dia cinta ulam tiba, kata dia. Keluarlah dia berbicara kepada Herodes, ya. Berbicara kepada siapa? Herodes, Raja Romawi. Aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi. Ikuti aku. Ketika dia akan masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, di situ Allah berfirman kepada Nabi Isa. Quran surat Ali Imran ayat 55. Iz qala Allahu ya Isa. Iz qala, ingatlah ketika berfirman. Ingatlah Muhammad qala ketika berfirman. Siapa? Allah. Ya Isa, hai Isa, ini mutawaffika. Kalimat mutawaffika, wafat itu bukan berarti mati. Sesungguhnya aku akan mewafatkan kau. Itu artinya bukan mematikan kau. Wafat tidak selamanya artinya mati.
Di dalam surat Al-An'am ayat ke-60 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bilail wa ya'lamu ma jarahtum fin nahar. Dialah Allah yang telah menidurkan engkau di waktu malam dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di waktu siang. Artinya wafat ini bisa berarti tidur. Berarti Nabi Isa kalimat ini mutawafika, sesungguhnya aku akan menidurkan engkau Isa. Jadi Nabi Isa ditidurkan, tidak dimatikan. Warafuka ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Artinya Nabi Isa diangkat dengan fisiknya. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir. Yang bergelar Al-Masih itu bukan Dajjal, tapi Nabi Isa alaihi salam. Allah tunjukkan nanti, makanya Allah turunkan siapa sesungguhnya yang bergelar Al-Masih dan siapa sebetulnya yang menebar fitnah atas nama Isa bin Maryam. Maka Nabi Isa diturunkan untuk membunuh Dajjal. Di mana Nabi Isa akan membunuh Dajjal? Di Aleppo, Suriah, Damaskus. Di Masjid Umawi, masjid yang bermenara putih. Saat itu kaum muslimin akan melaksanakan salat subuh berjamaah. Ketika itu qomat sudah dikumandangkan. Wa imamukum al-Mahdi, imam kalian al-Mahdi, kata Rasulullah. Ini ada dalam Syarah Sahih Muslim, Syarah Syekh An-Nawawi. Kata Imam Mahdi, "Stawu subuhakum tarawsawata dulu. Luruskan, rapatkan saf kalian." Ketika sedang meluruskan saf, maka fanazala Isa bin Maryam. Turunlah Isa bin Maryam. Memegang sayap dua malaikat ala janahain malakain. Apabila melihat ke bawah bersentuhan air tanda beliau telah berwudu. Apabila melihat ke atas beliau menjatuhkan sesuatu mirip mutiara. Kemudian maka ketika Yudas masuk, Nabi Isa ada tidak di sini? Tidak ada, karena Nabi Isa sudah diangkat Allah ke langit. Maka ketika Yudas masuk, ditemukan nggak Nabi Isa? Tidak ada. Nah, ketika dia di dalam, dia mengalami apa yang Allah bahas dalam Quran surat An-Nisa ayat 157. Wa qalihim inna qatalna al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ya. Mereka tidak membunuhnya, kata Allah. Berarti mati tidak? Tidak kan, tidak dibunuh. Wa ma salabuhu, dan tidak pula menyalibnya. Berarti siapa yang disalib? Yudas Iskariot. Bapak Ibu, kalau di dalam salibnya Katolik itu biasanya ada tulisan INRI. Ada yang mualaf di sini? Ya, ada tulisan INRI. Ini pakai huruf ya. Kalau ditanyakan pada orang-orang non muslim itu, apa arti kata INRI? Saya pernah melakukan. Bertanya kepada seseorang yang mualaf, saya punya jamaah, sahabat, dia sudah masuk Islam. Ketika itu saya tanya, antum tahu apa arti kata INRI? Oh, itu singkatan Yesus orang Nazaret, Raja Yahudi. Oh, bukan. INRI itu artinya bukan itu, tapi INRI itu artinya penjelmaan. Ketika Yudas masuk ke dalam, Nabi Isa sudah tidak ada. Pelongo-pelongo dia, loh, kemana Isa? Tadi di sini. Disitulah Allah merubah wajah dan tubuhnya. Allah merubah Yudas Iskariot menjadi Isa bin Maryam. Mereka tidak membunuh Isa bin Maryam dan tidak punya menyalibnya, tetapi mereka diserupakan. Tetapi dia diserupakan oleh Allah untuk Isa bin Maryam. Ya. Maka Yudas dirubah menjadi Nabi Isa. Maka ketika Yudas keluar, siapa yang ditangkap oleh Herodes? Si Yudas. Loh, kok aku yang ditangkap? Ngastu Isa, anak Yudas ada di adul kumilai. Kok aku yang ditangkap? Aku bukan Isa, aku Yudas yang menunjukkan kamu tadi. Terus meneng baik, kok Isa kok? Lewat jalur wajah Isa. Suaramu itu suara Isa tuh. Loh, kok aku yang disalib? Ditangkaplah dia, kemudian dia disalib. Ketika disalib, ditidurkan, dipaku kaki dan tangannya. Dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Ini bukti kalau Nabi Isa diangkat dengan fisiknya. Maka dia berkata, Eli Eli lama sabakhtani, ada dalam Bible. Tuhanku, 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 kenapa kau tinggalkan aku? Eli itu bahasa Ibrani itu Tuhan. Ya, Eli itu apa artinya? Tuhan. Itu di bahasa Ibrani, di Romawi sana. Nah, jadi siapa yang disalib? Nabi Isa apa Yudas? Yudas Iskariot. Nah, paham Barnabas apa yang dikatakan oleh Nabi Isa? Kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku. Dia menggantikan tempat kedudukanku. Ya, di mana? Dia berkhianat karena memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi kan, dan menggantikan Nabi Isa di tiang salib. Barnabas yakin dia Dajjal. Dia ingin membuktikan kalau dia Dajjal atau bukan. Diam-diam setelah 3 hari 3 malam hari tanpa ada yang tahu, Barnabas menggali kuburannya Yudas.
Sebelum digali, Allah kembalikan wajahnya menjadi wajah Yudas, kembali dari wajah Nabi Isa. Pergantian wajah ini mengakibatkan adanya pancaran cahaya yang nempel di kain kafan. Maka lihat wajah-wajah Yesus seluruh dunia, sama kan? Itu dari sumbernya dari kain kafan. Wajah Nabi Isa dikembalikan kepada wajah Yudas, itu menembakkan ke kain kafan, ya. Maka darahnya itu nempel di kain kafan. Ya. The sword from Turin, sampai sekarang masih ada kain kafannya, saya pernah melihat itu. Sekarang ada di Italia, ya, di Turin, Italia. Itulah kenapa wajah Yesus seluruh dunia sama. Ya. Ketika digali, apa yang terjadi? Masih hidup. Sebelum dikubur, saya ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan Dajjal. Kalau Yudas ini adalah Dajjal. Kenapa saya meyakini kalau Yudas Iskariot adalah Dajjal? Hadis Rasulullah SAW. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun sejak Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan Adam sampai hari kiamat, melainkan ada satu fitnah yang terburuk, fitnah Dajjal. Sebagaimana para nabi mengingatkan kaumnya tentang Dajjal, dan sebagaimana Nuh mengingatkan kaumnya tentang Dajjal, hati-hati dengan fitnah Dajjal. Hari ini akan aku katakan kepada kalian, sa'aqulu lakum ma lam yaqulhu min qabl. Aku akan mengatakan kepada kalian sesuatu yang para nabi dan rasul belum mengatakannya. Apa itu? Innahu a'war wallahu laisa bi'awar. Sesungguhnya dia a'war. Banyak yang menerjemahkan buta. Menurut saya a'war bukan sekedar buta. Ada orang yang matanya normal tapi tidak melihat. Disebutnya apa? Buta kan? Tapi matanya normal. Kalau ini bukan a'war, itu bukan buta. Lihat hadis yang lainnya. Ka'anna ainuhu ainabah. Seolah-olah matanya itu seperti anggur yang menonjol, hitam semua. Artinya pecak. Jadi bukan buta tapi pecak. Pertanyaannya, kenapa cuma Rasulullah yang memberitahukan kalau dia itu pecak sebelah mata kanannya? Karena peristiwanya terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Apa itu? Setelah si Yudas Iskariot disalib, dia diarak ke bukit Golgota. Nah, diarak dia ke bukit Golgota, bukit tengkorak. Ketika diarak, Herodes memegang pedang di tangan kanannya, Old Testament perjanjian lama di tangan kirinya. Itu pedang ditusuk-tusukkan ke tubuh Yudas Iskariot. Ketika pedang tadi menusuk tubuhnya, bercucuran darah, Bapak Ibu. Ketika darah bercucuran, para pendeta Sanhedrin dan tentara Romawi berebut darah tersebut, diminum. Itu rukun ke-5 agama Kristen. Ekaristi Holy Water, rukun meminum air suci. Kenapa mereka meminum darah itu? Karena mereka meyakini kalau ada bagian tubuh Yesus bercampur dalam tubuh mereka, mereka tidak akan pernah masuk neraka. Mereka akan masuk surga. Jika ada tubuh Yesus bersatu dengan mereka, maka darah mereka diminum. Itu menjadi rukun ke-5 agama Kristen. Ekaristi Holy Water. Kalau Bapak Ibu masuk ke dalam gereja, ada patung Bunda Maria atau patung Yesus, di depannya ada seloki, ada air warna merah darah. Banyak tuh pedang yang menusuk tubuhnya, dagingnya terkelupas, darah dagingnya diambil dimakan. Rukun ketiga agama Kristen, Ekaristi Gusti Kudus. Selesai kebaktian, mereka berbaris untuk keluar, pendeta pegang, pastor pegang nampan di depannya kan, bagi-bagi kue kecil. Nah, salah satu tusukan pedang itu menusuk mata kanan Yudas Iskariot. Inilah yang Rasulullah katakan, hari ini aku akan beritakan pada kalian sesuatu tentang Dajjal yang para nabi belum memberitahukannya. Dia itu pecak sebelah mata kanannya, dan Allah tidak pecak. Kenapa cuma Rasul yang memberitahukan? Karena hilangnya mata kanan Dajjal, rusaknya mata kanan Dajjal terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Jadi siapa yang memberitahukan kepada umat manusia berikutnya? Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa yang disalib? Yudas atau alias Dajjal. Orang Kristen pun yakin dia akan turun. Bapak Ibu, di HP saya ada tayangan dalam bahasa Inggris. Ternyata mereka sudah yakin betul bahwa Tuhan yang mereka sembah itu salah. Bahwa Tuhan yang mereka sembah itu ternyata adalah dalam menurut umat Islam. Dan mereka yakin sebentar lagi Isa yang sesungguhnya, the truth, Al-Masih will come to kill this antichrist. Itu kata mereka. Saya tunjukkan, ini adalah masjid yang menjadi tempat pertemuan Nabi Isa alaihissalam dengan Dajjal. Rasulullah SAW menyebutkan saat itu kaum muslimin akan melaksanakan salat subuh. Wa imamukum al-mahdi, dan imam kalian adalah al-mahdi. Ketika qomat tadi kan Nabi Isa turun ya. Nah, Nabi Isa turun. Di mana turunnya? Di masjid
indal manaratil bayda, di masjid bermenara putih Syarqiyah Damaskus, di Damaskus Timur. Ketika Nabi Isa turun, kata Imam Mahdi, "Ta'ali Nabi Allah, salli lana." Mari Kanjeng Nabi, imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Ternyata Nabi Isa tidak mau jadi imam salat. Didorong tuh Imam Mahdi oleh Nabi Isa. "La taqaddam, hadhihi uqimat laks." Ya. Tukalmatullah la hadhil ummah, inna ba'dakum li ba'din umara. Tidak, komat ini untuk Anda. Maju ke depan. Andalah imam mereka. Karena sebagian dari kalian ada pemimpin sebagian lain. Inilah kemudian Allah berikan pada umat ini. Allahu Akbar. Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi. Apakah Imam Mahdi lebih mulia dari Nabi Isa? Tidak. Pelajari Quran surat Ali Imran 81-82. Itu jawaban kenapa Nabi Isa tidak mau menjadi imam sholat. Selesai melaksanakan sholat berjamaah subuh, imamnya Imam Mahdi. Apa kata Nabi Isa? "Iftahil bab," buka pintu masjid itu. Ketika dibuka pintu masjid ini, ternyata tampaklah Dajjal dengan 70.000 Yahudi Isfahan, dari lembah Isfahan, Iran. Inilah kenapa Iran menjadi Syiah, karena Syiah ciptaan Dajjal. Begitu dibukakan, kaget Dajjal ketika ada Nabi Isa di dalam. Aduh, malaikat mautku sudah datang. Merinding dia, kata Rasulullah. Mencair dia seperti garam yang terkena air. Rasulullah menyebutkan, harumnya tubuh Nabi Isa tercium sampai sejauh mata memandang. Dan jika orang wa in yahusumul kafirun matu baktatan. Jika orang kafir mencium bau harumnya Nabi Isa, tubuhnya maka mati seketika. Itu barisan depannya mati semua, plak 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 plak, mati. Sisanya mereka lari tunggang langgang. Dajjal sendiri itu merinding dia. Lari dari Aleppo, lari ke Israel, Bapak Ibu. Cepat dia larinya. Begitu lari ke barat, ada Nabi Isa. Aduh, ada Nabi Isa. Lari ke timur, ada Nabi Isa. Lari ke utara, ada Nabi Isa. Dia bingung melarikan diri kemana. Saking takutnya dia, mencair tubuhnya. Artinya deras mengalir keringatnya. Maka dipintulutlah Nabi Isa menemukan Yudas Iskariot alias Dajjal. Dipintulut, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Dajjal terdampar, tidak bisa melarikan diri. Dibunuhlah oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, kemudian di Pintulut dia terdampar. Di mana Pintulut itu? Pintulut adalah tempat di mana Dajjal dibunuh Nabi Isa. Ini kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di gerbang Lut. Yaqtulu Isa bin Maryam ad-Dajjal bi Babiludin. Ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Mustadrak juz ke-4 halaman 105. Seperti apa pintu Lut di mana Nabi Isa membunuh Dajjal? Ini dia. Inilah pintu Lutnya. Subhanallah. Di Lut itu sekarang 13 mil timur Tel Aviv. Bapak Ibu kalau umroh plus Aqsa, saya biasa membawa jamaah ke Tel Aviv. Tapi kita tidak bisa masuk ke dalam karena ada pangkalan militer Angkatan Udara Israel. Bapak Ibu rahmatullah. Pertanyaannya, kapan itu terjadi? Baik, kapan itu terjadi Bapak Ibu? Mau kita bahas angkanya? Kita hitung angkanya. Kapan Dajjal muncul, kata Rasulullah? Baik, kita bahas dulu angkanya Bapak Ibu. Ini hadis Rasulullah. Sayati Dajjal ilal Madinah wa yattabi'unahu sab'una alaf al-yahud min wadi Isfahan ala jabhatil farsh. Dajjal akan datang diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari lembah Isfahan Iran menggunakan jubah Persia. Saat itu Dajjal akan memasuki Madinah. Baik, selesai. Dajjal akan tiba memasuki Madinah wa huwa mani'un min duhuliya, tapi dia terlarang memasuki Madinah. Kenapa? Li'anna likulli babin bawabati Madinah lahu malakan. Karena di dalam Madinah setiap pintu gerbang Madinah itu dijaga oleh dua malaikat. Ala sihamihim, dengan panah mereka masing-masing. Ya, dengan panah mereka masing-masing. Satu langkah Dajjal masuk ke Madinah, dipanah mati dia. Maka fayamkusu kharijal Madinah. Dajjal takut dibunuh, maka dia tinggal di luar Madinah. Kemudian dia naik ke sebuah bukit yang bergaram tadi, kata Rasulullah. Bapak Ibu kalau ke Madinah biasa diajak jalan-jalan ke Masjid Qiblatain. Gitu ya? Nah, di belakang Masjid Qiblatain itulah bukit yang akan dinaiki Dajjal. Ini bukitnya nih. Inilah gunung yang akan dinaiki Dajjal. Inna Dajjal sayas'adul jabala, summa yatawajjah ila jihatil Madinah, summa yaqulu liman tabi'ah. Dajjal akan naik ke bukit yang bergaram, kata Rasulullah. Lalu dia mengarahkan badannya, wajahnya ke arah masjid, ke arah Madinah. Lalu dia berkata, "Haraitum dalikal kisral abyad?" Apakah kalian melihat istana putih itu? Dalika Masjidu Ahmad.
Apakah kalian melihat istana putih itu? Itu adalah masjidnya Ahmad. Artinya apa? Ketika Dajjal datang, Masjid Nabawi terlihat putih seperti istana. Pertanyaannya, hari ini Masjid Nabawi berwarna apa? Lihat aja ini kan Masjid Nabawi nih. Warnanya apa? Putih. Nih Masjid Nabawi di siang hari. Apa warnanya? Dan ini di malam hari. Apa warnanya? Seperti inilah Masjid Nabawi ketika Dajjal melihatnya. Artinya Dajjal muncul di zaman siapa? Zaman kita kan? Baik, yang kedua. Sayati al-Masjid Dajjal wa huwa mani'un min duhulil Madinah. Wa laha sab'atu abwab. Dajjal akan datang ke Madinah. Saat itu Madinah punya 7 pintu gerbang. Yang setiap gerbangnya dijaga dua malaikat dengan panah mereka. Pertanyaannya, hari ini Madinah berapa pintu gerbangnya? Kata Rasulullah, kalau pintu gerbang Madinah sudah ada 7, itu hari di mana Dajjal akan datang. Pinten bu? Sudah 7. Hari ini Madinah sudah punya 7 pintu gerbang. Jadi Dajjal muncul di zaman siapa? Baik Bapak Ibu. Peristiwa tadi, sholat berjamaah subuh lalu Nabi Isa turun dan Dajjal Allah pertemukan dengan Nabi Isa. Lalu Nabi Isa membunuh Dajjal. Di pintu Lut tadi Nabi Isa membunuh Dajjal. Kamu yang menuduh saya Tuhan. Terus cabut lagi. Padahal kamu adalah makhluk terkutuk. Terus gitu Dajjal. Menyakitkan sekali. Begitu dahsyat, hebat dan kuatnya Nabi Isa membunuh Dajjal. Sampai darahnya terciprat pada pasukannya. Kapan itu terjadi? Baik, kita hitung ya. Hanya Allah yang tahu, tapi Rasulullah memberikan kisi-kisi pada kita. 100 tahun sekali Allah akan membangkitkan seorang mujadid reformis. Bukan Nabi, bukan Rasul, tapi mujadid yang tugasnya satu, membersihkan Islam dari ajaran sesat. Islam bersih sebagaimana Rasulullah dan para sahabat dulu. Kemudian Imam Mahdi ini, mujadid ini akan membuat Islam memimpin dunia. Seluruh dunia akan dipimpin oleh Islam. Itu 100 tahun sekali terjadinya setelah Rasulullah wafat. Pertanyaannya, abad kejadian Islam sebelum kita siapa? Turki Utsmani. Turki Utsmani berakhir di tahun berapa? 1924. Baik, andaikan ini abad kejadian Islam sebelum kita. Sepakat ini abad kejadian Islam sebelum kita? Tambah 100, berapa? Berapa? 2024. Saiki tahun pinten mas? 2019. Berapa tahun lagi? 5 tahun lagi. 5 tahun lagi? Berarti ini adalah tahun tersulit bagi kita tinggal di muka bumi. Bapak Ibu sekalian, 5 tahun ini saya potong menjadi 3. Kenapa 3? Ini kata Rasulullah dari hadis riwayat Abi Umamah. Betulkah 3 tahun lagi? Nantikan di episode yang akan datang. Barangkali itu dulu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah ada kelipan saya pribadi dan saya beristighfar, astagfirullahaladzim. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Hadanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.